Oke, terima kasih banyak, Pak. Oke, baik. Sebelumnya saya izin mengingatkan terlebih dahulu kepada kelompok 2, untuk sesi presentasi diberikan waktu maksimal 40 menit, kemudian diskusi maksimal 40 menit, dan kuis maksimal 20 menit. Nah, untuk reminder waktu akan diingatkan oleh Salwa selaku timekeeper. Baik, untuk mempersingkat waktu, dipersilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan materinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Oke, bagaimana keadaannya hari ini? Pada sehat? Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang sakit bisa sehat dan sehat makin sehat ya. Oke, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang asal-usul kehidupan dan biogeografi. Adapun dari kelompok 2 itu ada saya sendiri, Afah Rahma Putri Jasmine Farman, lalu ada rekan saya Felana Afifah dan Salsa Sofia Aska. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silahkan. Ya, baik. Yang pertama yaitu ada teori asal-usul kehidupan. Boleh di next. Yang pertama kita masuk ke dalam teori abiogenesis. Mungkin dari teman-teman yang udah baca teori abiogenesis itu apa, boleh yang menyampaikan pendapatnya, yang tahu tentang teori abiogenesis itu apa. Saya Regina, boleh izin berpendapat, Aska? Iya, baik, silakan Regina. Jadi, setahu saya teori abiogenesis itu merupakan teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup itu muncul dari benda yang mati. Nah, setahu saya itu ada dua tokoh yang mengemukakan pendapat ini, yaitu ada Aristoteles sama si Jean Baptista van Helmont. Nah, kalau si Aristoteles ini, mengapa dia bilang kalau kalau makhluk hidup itu muncul dari benda yang mati, karena dia mengamati dari daging yang membusuk, lalu muncullah belatung, sehingga dia berasumsi bahwa belatung itu kan yang hidup ya, terus munculnya dari benda yang mati. Nah, selanjutnya itu ada si Jean Baptista van Helmont, dia itu memperkuat pernyataan dari si Aristoteles dengan membuktikan dari kain yang lembab dan biji gandum ditaruh di tempat yang terbuka, lalu 3 pekan itu muncullah tikus, sehingga dia berasumsi bahwa tikus itu dari benda mati, yaitu kain dan biji gandum. Padahal kenyataannya itu tempat tersebut tempat habitat dan sumber makanan dari tikus tersebut. Seperti itu sih. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Regina. Iya, benar banget jawaban dari Regina, bahwa teori abiogenesis itu adalah teori yang menyatakan bahwa kehidupan muncul dari benda mati. Nah, teori ini muncul dari kepercayaan lama yang berasal dari peradaban Yunani kuno. Terdapat beberapa ilmuwan yang mengemukakan pendapatnya, yaitu ada Aristoteles dan Jean Baptista van Helmont. Boleh di next. Nah, yang pertama itu ada teori abiogenesis menurut Aristoteles. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan oleh Regina tadi, Aristoteles ini merupakan seorang filsuf Yunani kuno yang mengemukakan bahwa kehidupan muncul dari materi mati, yaitu karena dia menemukan belatung pada daging yang telah busuk, gitu. Nah, sehingga pada saat itu dia berasumsi bahwa belatung itu yang nantinya berubah menjadi lalat muncul dari daging yang membusuk, seperti itu. Boleh di next. Nah, lalu ilmuwan yang kedua yaitu ada Jean Baptista van Helmont. Jean Baptista van Helmont ini mengamati kain lembab dan biji gandum yang dibiarkan bertumpuk dalam wadah terbuka, sehingga setelah 3 pekan tikus muncul dari wadah tersebut, sehingga ia berasumsi bahwa tikus tersebut dapat muncul dari kain dan biji gandum. Namun pada kenyataannya sebenarnya habitat seperti itulah yang menyediakan sumber makanan dan tempat berlindung bagi populasi tikus untuk berkembang biak. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, kalau tadi kita sudah membahas tentang teori abiogenesis, sekarang ada yang tahu nggak tentang teori biogenesis?
secara garis umum mungkin apa sih teori biogenesis itu, atau mungkin ada yang mau menyebutkan siapa aja tokohnya? Ada nggak yang bisa jawab? Izin berpendapat, Farha. Oh, silakan Intan. Jadi tentunya teman-teman sudah pernah mendengar istilah teori biogenesis, di mana teori ini mengenai asal-usul makhluk hidup yang berasal dari makhluk hidup itu juga. Nah, banyak yang beranggapan bahwa teori biogenesis ini hanya dicetuskan oleh Louis Pasteur saja, tapi masih banyak lagi contoh atau tokoh-tokoh lain seperti Francesco Redi, kemudian juga Spallanzani, terus juga ada Louis Pasteur yang terakhir. Nah, pada percobaan Louis Pasteur yang paling terakhir, hasil eksperimen yang telah dilakukannya itu dilakukan lagi karena adanya tidak cukup gitu dari hasil yang dilakukan oleh Redi dan Spallanzani. Sehingga output yang disimpulkan dari pernyataan Louis Pasteur dengan keputusan yang pertama ada omne vivum ex ovo, semua makhluk hidup berasal dari telur, kemudian omne ovum ex vivo, semua telur berasal dari makhluk hidup, dan omne vivum ex vivo, semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Mungkin itu saja, Pak. Iya, terima kasih banyak Intan. Itu sudah cukup untuk merangkum tentang teori biogenesis. Tetapi saya ingin menjelaskan lagi per tokoh-tokoh ilmuwan dari teori biogenesis ini. Berbeda dengan teori abiogenesis, di mana dia mencetuskan bahwa makhluk hidup itu dari benda mati, teori biogenesis itu sesuai dari namanya bio, berarti makhluk hidup ini berasal dari makhluk hidup lain. Nah, jadi sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, akhirnya orang-orang itu berpikir secara ilmiah bahwa para ilmuwan ini tidak percaya begitu saja terhadap teori tanpa pembuktian yang sifatnya sangat ilmiah. Maka dari itu ada beberapa tokoh ilmuwan yang berusaha untuk membuktikan kebenaran dari teori abiogenesis ini yang sudah sangat lama bertahan. Nah, seperti yang kata Intan tadi sebelumnya, tokoh ini biasanya kalau orang mendengar kata teori biogenesis berarti fokusnya itu hanya ke Louis Pasteur, padahal masih ada tokoh-tokoh lainnya. Jadi bisa dibilang Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani ini melakukan teori tetapi masih bisa dibantah oleh penganut teori abiogenesis, tetapi saat Louis Pasteur datang, dia itu langsung meluruskan bahwa teori biogenesis ini sudah paten, jadi tidak bisa diganggu-gugat lagi. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang perjalanan teori biogenesis. Boleh tolong di next? Nah, yang pertama bisa kita lihat dari gambar ini. Nah, jadi pertama disediakan 3 buah toples yang diisi daging. Toples pertama itu daging yang tidak ditutup. Lalu toples kedua diisi daging dan ditutup rapat, sedangkan toples ketiga dia daging dan ditutup dengan kain kasar sehingga udaranya itu dia masih bisa masuk. Nah, setelah beberapa hari diperoleh hasil berikut. Daging yang pertama ini dia karena dibuka dagingnya itu membusuk dan berisi belatung. Lalu untuk toples kedua dia itu karena tertutup rapat, dia itu dagingnya membusuk dan tidak ada belatung. Lalu untuk toples ketiga dan toples terakhir itu dagingnya membusuk dan tidak ada belatung, tetapi ada belatung di bagian kain kasarnya. Nah, adapun Redi itu menyimpulkan bahwa belatung itu berasal dari telur lalat. Terbukti bahwa toples kedua dan ketiga itu pada dagingnya dia tidak mengandung belatung karena lalatnya itu sebentar, aku nggak bisa sebentar, saya pengen, nggak bisa dicoret-coret, oke, nggak apa-apa. Jadi terbukti dari Francesco Redi untuk yang pertama itu dia ada belatung karena lalat secara langsung menuju daging, sedangkan kalau kedua lalatnya itu bahkan tidak menyentuh dagingnya karena tertutup. Dan yang ketiga daging juga tidak dihinggapi lalat, tetapi di bagian kasarnya terlihat adanya belatung. Nah, itu percobaan Redi ini masih mampu disanggah oleh penganut abiogenesis. Boleh selanjutnya next percobaan. Nah, selanjutnya ada percobaan Lazzaro Spallanzani. Nah, karena penganut teori abiogenesis mereka masih berkutat kalau abiogenesis itu adalah teori yang sesungguhnya, akhirnya Spallanzani itu tidak setuju. Nah, jadi sebelumnya ada namanya ilmuwan bernama John Needham, dia itu menentang teori dari Redi ini yang tadi. Jadi John Needham itu dia bilang bahwa kalau
dilakukan percobaan untuk merebus air kaldu, itu bisa membunuh mikroorganisme dan memasukkannya dalam wadah dan ditutup rapat. Setelah beberapa lama itu, walaupun tidak ada udara, tetapi mikroorganisme itu bisa di dalam kaldu tersebut. Dia itu tadi bertentangan dengan ready, karena tadi ready kan pas ditutup dagingnya dia tidak ada mikroorganisme sama sekali. Lalu si Nedam ini dia membuat kaldu lalu ditutup tetapi masih ada mikroorganisme. Akhirnya si Lazzaro Spallanzani ini dia akhirnya membuat percobaan untuk membantah dari percobaan Nedam. Nah, jadi labu pertama ini bisa kita lihat, labu pertama itu diisi oleh kaldu, lalu dia dibiarkan terbuka, lalu ditutup rapat, dan didiamkan setelah beberapa hari. Lalu labu kedua itu dia dipanaskan hingga mendidih cukup lama, dan dia tidak ditutup lagi, tetapi masih dibiarkan terbuka. Lalu hasilnya ada mikrobah, dan yang ketiga itu kaldunya dipanaskan, ditutup lagi, dan yang terakhir hasilnya itu dibiarkan dari beberapa hari lalu kaldunya tetap jernih. Nah, dari 3 percobaan ini bisa kita lihat kalau bagian kaldu yang tidak ditutup yaitu kaldu pertama dan kedua, ada nih kaldu tidak dipanaskan, lalu yang kedua itu dibiarkan terbuka, itu dibuktikan bahwa terdapat tumbuhnya mikroba. Nah, sehingga Lazzaro Spallanzani itu dia membuktikan bahwa organisme itu tidak lahir dari benda mati atau air kaldu yang dicoba, tetapi melainkan dari makhluk hidup lain. Nah, oke. Boleh slide selanjutnya. Tetapi walaupun sudah dilakukan percobaan seperti itu untuk membantah argumen dari si Nedam ini, masih aja nih pengikut abiogenesis dia masih percaya kalau abiogenesis itu ada teori yang benar, lalu akhirnya semua teorinya itu diruntuhkan oleh percobaan dari Louis Pasteur. Nah, jadi Louis Pasteur ini dia itu dia tuh mencoba menyempurnakan percobaan dari Spallanzani. Jadi dia itu menggunakan poin kuncinya itu adalah gaya hidup atau udara. Masih menggunakan kaldu yang dipanaskan di dalam labu, tetapi perbedaannya ada di bagian tabungnya. Di sini itu tabungnya itu seperti leher angsa, disebutnya leher angsa. Nah, akhirnya si Pasteur ini dia pertama mencoba, dia masih memanaskan air kaldu di dalam labu, lalu menggunakan leher angsa ini, tetapi saat udara masuk, mikroorganismenya itu terperangkap di lengkungan ini. Nah, sehingga tidak ada mikroorganisme yang terlihat di kaldu. Sedangkan percobaan selanjutnya itu Louis Pasteur itu dia tidak menggunakan dari leher angsa tersebut, jadi dia dibiarkan terbuka saja. Lalu dan hasilnya ada mikroorganisme yang masuk. Nah, sehingga Louis Pasteur ini dia membuktikan bahwa mikroorganisme itu dia munculnya dari air, yang muncul di air kaldu itu bukan berasal dari air kaldu, melainkan mikroorganisme itu muncul karena dari udara luar. Seperti itu untuk dari teori biogenesis. Boleh next selanjutnya. Nah, sebelumnya sudah disinggung oleh Intan isi dari teori biogenesis. Jadi Louis Pasteur ini mampu untuk mematahkan semua teori abiogenesis sehingga menghasilkan 3 isi baru, yaitu semua makhluk hidup berasal dari telur, semua telur berasal dari makhluk hidup, dan semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Oke, sekian dari teori biogenesis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya sekarang kita akan masuk ke teori panspermia. Nah, sekarang kita abaikan dulu tulisan yang ada di PPT. Nah, sekarang tanya dulu ke teman-teman nih. Kalau mendengar teori panspermia tuh apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Boleh dong pendapatnya. Boleh izin berpendapat nggak, Kalana? Boleh, silakan. Oke. Mau izin berpendapat ya. Sebelumnya pernah baca tentang suatu artikel gitu ya, bahwa teori panspermia ini adalah teori yang menyatakan kehidupan ini itu berkembang dengan adanya didistribusikan melewati jagat raya dalam bentuk benih gitu. Sehingga yang mana benih ini itu diartikan sebagai mikroorganisme ataupun komponen yang bersifat biokimikal yang dibawa oleh meteor
meteoroid, asteroid, bahkan juga dibawa oleh planetoid. Nah, pernah juga baca bahwa di dalam teori panspermia ini itu ada sebuah temuan, yaitu sebuah meteoroid yang meledak dari permukaan Mars sekitar 15 juta tahun yang lalu. Nah, meteorit ini ditemukan di Antartika pada tahun 1984, yang mana meteor tersebut diberikan nama Alan Hills 84001 karena yang menemukan adalah bernama Alan Hills. Nah, pada tahun 96 itu meteor ini menunjukkan bahwa ia itu ketika diteliti, ia itu mengandung struktur yang kemungkinan berisikan tentang sisa-sisa dari Nanobacteria terrestrial. Jadi beberapa komponen makhluk hidup itu berasal dari beberapa meteoroid, asteroid, planetoid seperti itu. Terima kasih, Felana. Oke, terima kasih Windy atas pendapatnya. Nah, kurang lebih benar ya yang dikatakan oleh Windy. Nah, untuk teori panspermia ini, ilmuwan berhipotesis bahwa organisme mikroskopis itu datang nggak asalnya bukan dari bumi tapi jatuh dari luar angkasa. Nah, kemudian organisme mikroskopis ini itu berkembang dan berevolusi di bumi. Nah, teori tersebut menyatakan bahwa benih dalam tanda kutip itu tersebar di mana-mana yang awalnya itu jatuh dari luar angkasa dan kemungkinan besar itu berasal dari tumbukan meteor. Mengingat sejak dulu bumi itu sering dihujani meteor. Nah, teori ini sebenarnya itu bertentangan dengan teori abiogenesis dan yang mengemukakan bahwa benih kehidupan itu sudah ada dan tersebar di seluruh jagat raya. Nah, sebenarnya teori panspermia ini memiliki kelemahan, yaitu di teori ini tidak bisa menjelaskan dari mana asal benih kehidupan itu datang, jatuh ke permukaan bumi. Lalu tidak bisa menjelaskan juga melalui eksperimen atau percobaan lainnya bagaimana perkembangan setelah benih itu jatuh dari luar angkasa. Nah, lalu apakah teori panspermia ini langsung diabaikan begitu aja? Tentu saja enggak, karena sampai sekarang ilmuwan masih mencoba menganalisis meteor yang jatuh dari luar angkasa ke permukaan bumi, lalu dianalisis apakah meteor tersebut mengandung asam amino. Maaf, yang mana asam amino itu kan merupakan penyusun untuk membentuk protein kan, yang mana protein itu bisa kita butuhkan sebagai pembentuk suatu mulai dari sel, jaringan dan hingga menjadi satu individu yang utuh gitu. Nah, sampai sekarang itu masih dianalisis apakah teori panspermia ini benar atau enggak sampai sekarang. Ya, selanjutnya yaitu ada teori neoabiogenesis. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau mengemukakan pendapatnya terlebih dahulu tentang teori neoabiogenesis? Boleh, Kak, aku. Oke, izin menyampaikan. Jadi sebelumnya sudah pernah mencari gitu mengenai teori neoabiogenesis. Yang saya ketahui mengenai teori neoabiogenesis itu, di mana teori ini menyatakan bahwa kehidupannya itu terbentuk dari subsamudra atau dapat dikatakan dari primordial soup, di mana ada seorang ahli, Alexander Ivanovich Oparin. Nah, dia ini dulu juga mengemukakan mengenai teori neoabiogenesis bahwa awal sejarah terbentuknya bumi itu dari keadaan suhu yang panas. Nah, di mana suhu ini dapat mempercepat aktivitas kimia dalam persenyawaan yang terjadi di bumi kita. Mungkin itu aja, Kak. Ya, terima kasih Alicia. Ya benar. Jadi teori abiogenesis ini bisa disebut juga teori evolusi kimia, yang dimana teori neoabiogenesis ini merupakan reinkarnasi dari teori abiogenesis karena mempercayai makhluk hidup berasal dari benda tak hidup melalui evolusi kimia. Nah,
Teori biogenesis berhasil membuktikan bahwa kehidupan berasal dari kehidupan yang telah ada sebelumnya, namun belum berhasil menjelaskan bagaimana sel hidup pertama dapat muncul. Nah, telah diketahui bahwa bumi terbentuk kurang lebih sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu berkondensasi dari awan, debu, dan batuan yang mengelilingi calon bakal matahari. Atmosfer bumi saat awal terbentuk memiliki sedikit kandungan oksigen dan kaya akan uap air. Adanya letusan gunung berapi menambah kandungan senyawa di atmosfer berupa nitrogen, karbon dioksida, metana, amonia, dan hidrogen. Dalam perkembangannya, teori evolusi biokimia atau teori neoabiogenesis ini secara bertahap dicoba untuk dibuktikan oleh para ilmuwan lewat gagasan dan penelitiannya. Boleh di next. Ilmuwan yang pertama itu yaitu ada Alexander Oparin dan John Haldane. Pada tahun 1924, Alexander Oparin ini menerbitkan postulat mengenai keadaan bumi primitif. Menurutnya, permukaan bumi pada awalnya memiliki cairan panas yang kental dan tersusun atas unsur seperti karbon. Lalu karbon kemudian bereaksi dengan hidrogen dan membentuk hidrokarbon yang merupakan molekul organik pertama. Selanjutnya, hidrokarbon tersebut yang dikombinasikan dengan oksigen dan amonia menghasilkan senyawa turunan hidroksi dan amonia. Contohnya seperti protein dan karbohidrat. Molekul-molekul ini kemudian terakumulasi di laut menjadi substansi seperti gel dan bertambah besar ukurannya yang kemudian dikenal dengan istilah koaservat. Nah, setelah 5 tahun setelah penerbitan postulat Oparin ini, seorang ilmuwan asal Inggris yaitu John Haldane menerbitkan postulat dalam buku The Origin of Life. Menurutnya, menurut John Haldane dalam bukunya yaitu atmosfer bumi primitif merupakan lingkungan produksi dengan sedikit atau tanpa kandungan oksigen. Sinar UV dan petir memicu reaksi antara air, karbon dioksida, dan amonia. Dari peristiwa tersebut, asam amino berhasil disintesis. Lalu molekul asam amino tersebut terakumulasi di samudera primitif hingga memiliki konsistensi serupa sup panas. Kondisi ini dipopulerkan dengan istilah primordial soup atau sup purba. Nah, boleh di next. Selanjutnya yaitu ada Stanley Miller dan Harold Urey. Nah, dalam desainnya, mereka merancang suatu sistem yang sebanding dengan kondisi awal bumi yang dikemukakan oleh Oparin dan Haldane. Rangkaian simulasi yang dirancang oleh keduanya menghasilkan berbagai asam amino yang dapat ditemukan pada organisme saat ini. Ya, boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, sekarang kita masuk ke teori yang terakhir, yaitu teori penciptaan. Nah, oke, kita abaikan dulu tulisan yang ada di PowerPoint-nya. Nah, apa yang terpikir dari teman-teman teori penciptaan itu? Kayak apa sih teori penciptaan itu? Boleh satu orang? Saya izin berpendapat, Vela. Boleh, silakan. Oke, jadi menurut saya ke teori penciptaan ini sendiri itu berdasarkan namanya ya penciptaan, itu menjelaskan bahwa dunia dan seisinya itu, baik itu setiap makhluk hidup yang ada di muka bumi, itu diciptakan oleh sang pencipta itu sendiri, yaitu Tuhan. Nah, hal ini dibuktikan dengan adanya tulisan-tulisan yang ditulis di kitab suci suatu agama. Seperti itu, Vela. Oke, terima kasih banyak di atas pendapatnya. Nah, kurang lebih benar ya yang disampaikan oleh dia. Teori penciptaan ini itu datang dari dari ilmuwan yang menyatakan bahwa kalau seluruh alam semesta ini dan kehidupan itu sendiri itu datang karena ya diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa itu sendiri. Nah, kebanyakan agama itu khususnya agama Samawi itu percaya bahwa alam semesta itu beserta isinya diciptakan oleh Tuhan. Nah, teori ciptaan ini tidak bisa dibuktikan tidak
bukan tidak tapi susah untuk dibuktikan secara eksperimen karena itu emang apa ya, emang susah untuk dibayangkan dengan akal manusia, karena itu memang murni hasil telaah dari ilmu agama dan keyakinan yang ada. Oke, sekarang tadi kan udah asal-usul kehidupan ya, sekarang kita perlu masuk ke biogeografi. Boleh di next selanjutnya. Nah, kan mungkin teman-teman mikir kalau biogeografi itu kan berarti gabungan dari biologi dan geografi. Nah, benar ya kalau mungkin teman-teman mikir begitu. Nah, biogeografi itu sebenarnya apa sih? Nah, biogeografi itu merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari dan menjelaskan distribusi organisme di seluruh permukaan bumi. Nah, kenapa biogeografi ini penting? Karena biogeografi ini bertujuan untuk mengungkapkan kehidupan organisme dan hal-hal yang mempengaruhinya yang ada di muka bumi ini. Oke, selanjutnya di sini ada di ruang lingkup. Nah, jadi ruang lingkup ini bisa dibagi ada Palearktik, Nearktik, Afrotropik, Neotropik, Australasia, Indomalaya, Oseania, dan Antartika. Nah, untuk pembagian ruang lingkupnya ini bisa kita kategorikan melewat warna. Jadi warna merah bisa kita lihat itu merupakan bagian dari Palearktik dengan luas wilayahnya 54,1 juta kilometer kuadrat, di mana cakupan wilayahnya itu Eurasia dan Afrika. Nah, begitu juga dengan daerah dari zona biogeografi lainnya. Bisa kita lihat dari pembagiannya dan dikategorikannya biar memudahkan bisa melalui warna. Jadi nanti kelihatan luas wilayah dan cakupan wilayahnya. Oke, next selanjutnya. Dan sekarang kita akan masuk ke jenis kawasan biogeografi. Nah, kurang lebih untuk wilayah kawasan biogeografi itu kurang lebih sama yang udah dijelaskan sama Farha. Nah, sekarang kita akan berfokus kepada cakupan dari negara-negara yang masuk ke kawasan biogeografi tersebut sama flora dan faunanya yang ada di setiap jenis kawasannya. Nah, yang pertama itu ada Afrotropika. Nah, Afrotropika itu meliputi benua Afrika itu terutama di Gurun Sahara, di bagian selatan dan timur, terus di Jazirah Arab, terus ada Pulau Madagaskar, Iran Selatan, Pakistan Barat Daya, serta kepulauan di Samudra Hindia. Nah, untuk di wilayah Afrotropika ini itu dapat ditemukan beberapa hewan endemik seperti burung unta atau mamalia endemik seperti tikus mondok atau atau tapir dan lain-lainnya. Dan yang kedua itu ada Antartika. Nah, kalau kita mikir Antartika pasti mikirnya ini ya kayak kutub selatan kan. Nah, benar ya, berarti Antartika itu meliputi seluruh daerah di benua Antartika dan beberapa gugus pulau di Samudra Hindia dan Atlantik. Berarti nggak hanya di benua Antartika ya, tapi mencakup pulau-pulau yang di sekitarnya yang nggak terlalu jauh dari benua Antartika itu sendiri. Nah, untuk kawasan Antartika ini itu memiliki iklim yang ini ya, memiliki suhu yang dingin serta udaranya itu lebih kering dibandingkan kawasan biogeografi yang lainnya. Nah, karena suhunya ini dingin, jadi Antartika ini tuh hanya mampu menopang 2 jenis tumbuhan. Terus ada lichen juga, ada lumut, dan ada kurang lebih 30 jenis dari liverworts. Lalu ada juga 700 alga terestrial. Itu lebih sedikit dibandingkan kawasan biogeografi lainnya. Lalu ada Australasia. Kawasan ini tuh meliputi wilayah Australia, Selandia Baru, terus ada Pulau Papua, serta wilayah timur Indonesia lainnya, itu ada Sulawesi, Maluku, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, dan Timor. Nah, untuk Australasia ini itu dibatasin ya, antara Australasia sama Indomalaya itu ada garis yang tuh ada garis Wallace, Weber, sama Ledecker.
Lalu ada Indomalaya, Indomalaya itu meliputi kawasan Asia Selatan sama Tenggara, itu mulai dari Afghanistan terus sampai ke Cina, lalu sampai Bali di Indonesia. Nah, kalau untuk Indomalaya itu hewan untuk faunanya itu kurang lebih besar ya, kayak yang kita temui sekarang misalnya kayak gajah atau harimau dan hewan lainnya. Nah, lalu ada Nearctica, itu meliputi benua Amerika bagian utara, itu yang termasuk Greenland, Florida, sama Meksiko. Nah, ada beberapa pengecualian seperti Florida Selatan, Meksiko Timur, sama Amerika Tengah, dan Kepulauan Karibian itu masuk ke dalam kawasan neotropik. Nah, yang selanjutnya itu ada Neotropika. Nah, untuk Neotropika itu meliputi seluruh zona tropis di benua Amerika serta zona iklim sedang di bagian Amerika Selatan. Nah, wilayahnya itu mulai dari di Meksiko sampai ke Argentina. Lalu udah 2 terakhir, kita masuk ke Oseania. Nah, kalau kita mikir Oseania ini pasti kita mikirnya Hawaii gitu kan, yang pulau-pulau kecil lainnya. Nah, benar ya. Oseania ini itu meliputi mulai dari Mikronesia, Kepulauan Fiji, terus Hawaii, sama Polinesia. Nah, yang terakhir itu ada Palearctica. Untuk zona ini tuh lebih luas ya dibandingkan sama kawasan geografi lainnya, itu sudah mencakup benua Eropa, lalu Asia bagian utara, pegunungan Himalaya itu mulai dari Nepal sama Turki kurang lebih, lalu ada Afrika Utara juga, serta bagian utara sama tengah di Arab. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baik. Selanjutnya yaitu ada wilayah biogeografi, yang dimana Indonesia adalah suatu negara kepulauan yang terletak di antara dua daerah biogeografi besar, yakni daerah biogeografi oriental dan daerah biogeografi Australian. Berdasarkan sejarah asal wilayah Nusantara, maka beberapa pakar membagi wilayah Indonesia menjadi beberapa kawasan. Kawasan-kawasan tersebut adalah yaitu ada kawasan Indonesia Barat, kawasan Indonesia Timur, dan kawasan Wallacea. Yang dimana kawasan Indonesia Barat ini meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Dan hewan-hewannya itu menyerupai hewan daerah oriental seperti gajah, harimau, orang hutan, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua yaitu ada kawasan Indonesia Timur meliputi Irian Jaya dan sekitarnya. Hewan-hewannya menyerupai hewan di daerah Australia. Lalu yang ketiga yaitu ada kawasan Wallacea yang meliputi wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Sumba, Sumbawa, Lombok, dan Timor. Kawasan ini memiliki hewan-hewan khas terutama di Pulau Sulawesi yang tidak sama dengan hewan oriental dan hewan Australia. Hewan dalam kawasan ini adalah anoa, burung makau, dan kera hitam. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, adapun dari faktor penyebaran dari biogeografi ini ada dibagi dua, fisik dan non-fisik. Yang pertama ada curah hujan. Nah, jadi curah hujan ini sangat mempengaruhi karena ada daerah yang jumlah curah hujannya selalu ada sepanjang tahun, ada juga yang dia kurang curah hujannya, jadi itu sangat berpengaruh terhadap tanaman dan hewan. Jadi gimana kan mereka hidup dengan baik karena ketersediaan air. Lalu ada suhu di mana suhu keadaan temperatur di bumi itu berbeda-beda karena adanya pengaruh dari intensitas penyinaran matahari. Nah, jadi semakin tinggi suhu itu berarti dia semakin bervariatif jenis tanaman, dan sebaliknya kalau semakin jauh dari matahari berarti tanaman yang tumbuh itu semakin sedikit. Selanjutnya ada kelembaban udara di mana sangat berpengaruh penyebaran flora juga. Jadi semakin lembab, sama seperti suhu tadi, semakin lembab berarti variatifnya semakin banyak, dan saat kering mereka kan harus beradaptasi ya, jadi agak sulit dan hanya beberapa tanaman tertentu sehingga mereka hanya sedikit saja jenisnya. Nah, kalau ada angin, di mana angin itu sangat berpengaruh terhadap proses penguapan dan transpirasi pada tanaman. Lalu sinar matahari, di mana diperlukan untuk pembuatan zat hijau daun atau klorofil. Lalu juga tanah, di mana tanah itu mempengaruhi berbagai jenis tanaman. Jadi tidak semua tumbuhan itu baik di suatu lahan, jadi harus tergantung dari unsur hara tersebut. Lalu ada dari ketinggian tempat, di mana tinggi rendahnya permukaan bumi ini juga sangat berpengaruh pada kandungan udara dan penyinaran matahari. Daerah yang banyak ditumbuhi tanaman yang lebat berarti
yang rendah itu berarti dia banyak ditumbuhi tanaman yang lebat, sedangkan semakin tinggi daerahnya berarti akan semakin jarang ditumbuhi oleh tanaman. Jadi semakin tinggi suatu daerahnya itu dia juga makin mempengaruhi, jadi semakin sedikit. Lalu untuk faktor fisiknya itu ada tumbuhan, seperti contohnya ada tumbuhan besar yang melindungi tumbuhan lainnya. Lalu ada hewan di mana pengaruh binatang itu juga bisa seperti untuk penyebaran biji, contohnya seperti burung atau tupai, dia membantu. Lalu juga manusia, jadi manusia itu juga dapat mengubah seluruh pertumbuhan melalui penebangan atau pengairan. Jadi bagaimana kelakuan manusia, seperti mengeksploitasi, itu juga bisa merubah penyebaran. Lalu ada jaring-jaring makanan, di mana dia itu berhubungan juga. Dan terakhir adalah kemampuan beradaptasi terhadap makhluk hidup. Itu juga sangat penting dalam penyesuaian diri dengan lingkungan baru untuk tetap hidup dengan baik. Oke, silahkan. Next. Nah, sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan dipersilahkan kepada teman-teman untuk menyalakan mikrofonnya. Maaf, Deva, silahkan. Lupa nggak punya. Oke, terima kasih. Dikembalikan kepada moderator, Deva. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok 2 atas presentasinya. Baik, selanjutnya akan dibuka sesi tanya-jawab terkait dengan materi yang telah disampaikan. Untuk itu, dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya dapat berbicara secara langsung dengan menyalakan fitur mikrofon atau melalui kolom live chat room. Oke, baik. Di sini sudah ada yang raise hand. Ada 2. Ya, yang pertama tadi saya lihat ada Afrilisa. Dipersilahkan kepada Afrilisa untuk bertanya. Oke, terima kasih Deva atas kesempatannya. Izin bertanya kepada kelompok penyanyi, terutama mungkin tadi di materi bagian Farha gitu terkait apa bagian-bagian yang ada di ini kan di bumi gitu, ada masing-masing bagiannya gitu, terutama di materi biogeografi gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah terdapat hubungan antara biogeografi tersebut yang sudah dijelaskan dengan evolusi dan benua Pangea gitu. Dulu kan kita tahu ya kalau benua Pangea itu merupakan suatu dataran awal di dunia yang belum terbelah gitu karena ada pergeseran lempengan dan segala macam halnya, makanya terbentuklah benua-benua yang ada di dunia. Nah, kira-kira apakah ada pengaruh akibat dari pergeseran benua tersebut sehingga menghasilkan varietas gitu di muka bumi saat ini dan sebagainya. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Baik, terima kasih Afrilisa atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman dari kelompok presenter bisa untuk mencatat ya pertanyaannya. Baik, tadi ya di sini sudah ada yang raise hand lagi. Tadi saya lihat Agung ya, Agung yang kedua. Boleh silakan Agung. Baik, terima kasih Deva. Saya Agung Satya Budi dari kelompok 6, izin bertanya. Apa saja kelemahan dari teori biogenesis dan bagaimana cara yang dilakukan oleh para ilmuwan dari teori biogenesis ini menutupi kelemahan dari teori atas percobaan yang dilakukannya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Agung atas pertanyaannya. Selanjutnya boleh kepada Priscilla Cindy untuk bertanya. Baik, terima kasih Deva atas kesempatannya. Saya Priscilla Sindiagata, izin bertanya kepada kelompok 2. Tadi kan sempat dijelaskan mengenai teori panspermia. Nah, di teori panspermia ini tadi menyatakan bahwa benih kehidupan yang sudah ada itu tersebar di seluruh jagat raya. Nah, yang ingin saya tanyakan ini berupa apa benih kehidupan itu? Apabila berasal dari organisme yang mikroskopis seperti mikroba, bakteri, atau yang berukuran kecil lainnya, lalu bagaimana proses terbentuknya hingga menjadi ada berbagai makhluk hidup yang sifatnya yang tergolong eukariotik yang memiliki multiseluler. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Cindy atas pertanyaannya terkait dengan tadi teori panspermia. Kemudian ada lagi yang raise hand, yaitu Hafifah. Silakan Hafifah. Terima kasih Deva.
Saya, Kak Vivian Rasana, izin bertanya, mengapa Louis Pasteur ini dapat melakukan eksperimen sehingga dapat mematakan teori abiogenesis dengan menghasilkan teori baru, yaitu omnivivum ex ovo, omne ovo ex vivo, omnivivum ex vivo. Dari ketiga teori tersebut, apakah semuanya ini menunjukkan asal-usul kehidupan atau ada salah satu yang paling menunjukkan asal-usul kehidupan? Mengapa demikian? Sekian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Hafifah atas pertanyaannya. Kemudian di sini saya lihat sudah ada pertanyaan yang masuk juga melalui kolom live chat Zoom, yaitu dari Abi Hanhan yang izin bertanya, seperti yang dijelaskan bahwa pola persebaran dari ruang lingkup biogeografi meliputi organisme yang ada di darat. Pertanyaan saya adalah, bagaimana dengan pola persebaran organisme laut? Apakah pola persebaran organisme laut dapat dikatakan bagian dari kajian biogeografi juga atau tidak? Terima kasih. Baik, mungkin sudah ada 5 pertanyaan yang sudah masuk. Kepada kelompok presenter dipersilakan untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut. Oke, terima kasih banyak Deva atas bantuannya dan panduannya. Oke, pertama kali saya izin menjawab pertanyaan dari Lisa. Nah, untuk pertanyaan dari Lisa ini sangat menarik dan juga saya sudah menulis juga di AKM pertanyaan yang mungkin akan muncul dan ternyata benar. Setelah presentasi, pertanyaan itu juga muncul juga sempat ditanyakan oleh Lisa. Jadi Lisa ini bertanya tentang adakah kaitan dari biogeografi dengan evolusi. Nah, seperti yang tadi dijelaskan tadi, kalau biogeografi itu kan ilmu yang mempelajari tentang pola distribusi organisme seiring dengan perubahan waktu. Jadi studinya ini dia mempelajari tentang penyebaran spesies yang menunjukkan spesies-spesies yang berasal dari suatu tempat, lalu dia menyebar ke berbagai daerah. Nah, adapun dari biogeografi ini dia memiliki beberapa prinsip dasar yang digunakan untuk menjelaskan penyebaran organisme tersebut. Nah, yang pertama itu prinsip dasarnya itu evolusi. Jadi untuk menjawab pertanyaan Nisa, ada kaitan antara biogeografi dengan evolusi. Nah, kenapa berkaitan dengan evolusi? Karena dia itu berkaitan dengan pemisahan Pangea atau teori pergeseran benua yang dikemukakan oleh teori Wegener dan mengenai perubahan pola benua. Jadi menurut teori apungan dan teori pergeseran benua ini yang disampaikan oleh Alfred Lothar Wegener ini, dia itu kurang lebih dari sekitar 265 juta tahun yang lalu bumi itu hanya terdiri dari satu benua besar yang disebut dengan Pangea. Makanya namanya itu tadi teori Pangea. Dan satu samudra besar yang dinamakan Pantalasa. Nah, karena adanya tenaga endogen, benua besar itu terpecah menjadi benua Eurasia di bagian utara, yang isinya Amerika Utara, Eropa, Asia, lalu ada juga Gondwana di bagian selatan. Nah, adanya pergeseran benua itu yang terus berlangsung akibat tenaga endogen sekitar 20-50 juta tahun yang lalu itu, dia mengakibatkan Afrika dan Asia Selatan itu bergabung dengan Eurasia, sedangkan Australia itu dia memisahkan diri dengan Antartika. Nah, adapun proses pemisahan benua itu dia menyebabkan terpisahnya pula flora dan fauna saat itu. Jadi sebagai contoh, ada ahli paleontologi yang dia mengecek bahwa menemukan fosil reptilia gitu di daerah Afrika Barat itu sama dengan apa yang ditemukan di Brazil. Nah, itu dia. Jadi teori pergeseran benua ini yang dikemukakan atau teori Pangea itu dia mampu menjelaskan banyak mengenai penyebaran organisme saat ini, seperti mengapa fauna flora dan Australia itu jauh berbeda dengan fauna flora yang berasal dari bagian dunia lain. Jadi adanya keanekaragamannya itu juga sangat tinggi. Nah, secara singkatnya itu biogeografi ini memberikan bukti evolusi melalui perbandingan spesies yang mirip dengan perbedaan yang kecil yang berasal dari adaptasi terhadap lingkungannya masing-masing. Seiring waktu, benua itu terpisah bertabrakan, dan akhirnya menghasilkan penciptaan iklim dan habitat baru. Sehingga jadi satu spesies itu beradaptasi dengan kondisi ini. Jadi anggota spesies yang sama itu yang telah dipisahkan secara geografis berbeda itu dia pada akhirnya akan terbentuk spesies berbeda, karena seperti teori evolusi dia itu kan pasti melihatnya itu
lingkungannya, dia beradaptasi melalui lingkungannya. Karena pengetahuan ini sangat penting, karena dengan memahami bagaimana adaptasi itu terjadi sebagai suatu respons terhadap lingkungan, jadi bisa merubah di suatu bentuk dari masa lalu ke bentuk yang baru. Jadi seperti itu. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini secara singkat, adanya dari kaitan antara biogeografi dengan evolusi itu. Sebelum dilanjutkan, apakah Lisa bisa mengerti? Lisa, apakah ada yang sudah mengerti dan apakah ada teman-teman lain ingin menambahkan jawaban? Oke, dapat dipahami Farha. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Ya, baik. Jika tidak ada yang ingin menambahkan, dipersilakan kembali kepada kelompok presenter untuk menjawab pertanyaan lainnya. Oke, saya juga ingin menjawab pertanyaan dari Agung mengenai proses dari teori biogenesis. Ada nggak sih kelemahan dari teori biogenesis itu? Nah, jadi kan seperti yang kita ketahui, teori biogenesis itu tadi terdapat 3 tokoh. Nah, adapun dari 3 tokohnya ini, jadi mereka itu semakin menyempurnakan dari penemuan-penemuannya. Saya izin mengulangi kembali. Nah, Safitri bisa share screen lagi nggak bagian teori biogenesis? Oh iya, bisa Pak, sebentar ya. Tolong ya, Safitri, terima kasih. Nah, jadi adanya kelemahan dari tiga ilmuwan itu, sehingga tiap ilmuwan itu dia berusaha untuk menyempurnakan sehingga teori biogenesis itu bisa seutuhnya diterima. Jadi tidak ada celah kelemahan yang bisa ditentang oleh penganut teori abiogenesis. Boleh, Safitri? Bagian biogenesis. Biogenesis. Yang Francisco Redi mungkin. Lagi. Nah, oke. Yang pertama, sekarang saya akan menjelaskan kelemahan dari teori ini. Tadi sudah saya jelaskan, tetapi izin saya jelaskan lagi. Ada nggak sih kelemahannya? Ada. Seperti yang telah saya katakan, jadi hasil percobaan dari teori biogenesis itu kan dia mampu memberitahu kalau Redi itu menyimpulkan bahwa belatung itu berasal dari telur lalat. Terlihat dari toples kedua dan ketiga, yang lalat itu tidak masuk secara langsung ke daging, sehingga dagingnya itu tidak ada telur lalat karena tidak ada lalat yang masuk, jadi tidak ada makhluk hidup yang masuk yang bisa membuat makhluk hidup lainnya. Nah, tetapi dari penelitian Redi ini ternyata masih menimbulkan celah, yaitu dari John Needham. Nah, jadi John Needham ini dia menentang teori yang dikemukakan oleh Redi. Dia itu berupaya untuk membuktikan bahwa teori abiogenesis itu sudah benar. Nah, adapun boleh slide selanjutnya. Nah, adapun si Needham ini dia lakukan percobaan dengan cara dia merebus air kaldu untuk membunuh mikroorganisme dan memasukkannya ke dalam wadah secara rapat. Jadi tabung ketiga ini bisa kita bilang itu adalah tabung percobaan dari John Needham. Nah, itu adalah tabung percobaan dari John Needham, yaitu penganut teori abiogenesis. Nah, lalu Lazzaro ini dia menemukan celah bahwa oh nggak kayak gini nih caranya, kita perbaikin lagi, kita lebih diperbaiki lagi. Nah, jadi labu pertama itu dia dibuka dulu, lalu dipanaskan, yang tidak dipanaskan lalu ditutup rapat, lalu tumbuh mikroba, lalu yang kedua dipanaskan sambil terbuka, lalu dibiarkan terbuka, dan akhirnya tumbuh mikroba. Jadi si Lazzaro Spallanzani itu dia ngasih tahu nih mau dipanasin atau disampai mendidih, yang penting kalau labunya itu sampai terbuka, berarti ada udara, dari udara itu ada mikroorganisme yang masuk, sehingga saat ditutup dan didiamkan, itu nanti akan adanya tumbuh mikroba. Nah, adapun setelah percobaan dari Spallanzani ini, masih penganut dari teori abiogenesis itu mereka masih kekeh kalau ini tuh masih nggak make sense, nggak masuk akal gitu, masih belum bukti ini kalau ternyata makhluk hidup itu dari makhluk hidup lainnya. Nah, adapun untuk boleh slide selanjutnya.
untuk jadi mereka masih mengkritik percobaan dari Spallanzani untuk menyempurnakan dari penelitian dari Spallanzani ini, si Louis Pasteur ini dia memakai kata kunci yaitu ada udara. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi, yang pertama, leher angsa yang awalnya walau terbuka tetapi ada leher angsa, tetapi udaranya itu dia terperangkap. Jadi mikroorganisme yang ada di udara itu dia terperangkap. Jadi tidak ada mikroorganisme yang di dalam kandung karena semua mikroorganismenya itu dia tertangkap. Sedangkan saat leher angsanya itu tidak dipakai atau diputuskan, jadi tidak ada lengkungan, lalu didiamkan dan udara masuk membawa mikroorganisme, jadi di dalam kandungnya itu dia terdapat mikroorganisme. Nah, hasil itulah dari Louis Pasteur ini. Nah, dari tidak mudah, tidak dapat dipatahkan lagi karena mikroorganisme di udara itu tadi itu ditertahan di lengkungannya di leher angsanya. Jadi kaldunya itu tidak sampai ke kaldu untuk mikroorganismenya. Jadi percobaan Pasteur ini dia berhasil meyakinkan dan dapat menumbangkan teori dari abiogenesis itu. Nah, seperti itu. Jadi mungkin kelemahannya itu ada dari tiap percobaan. Jadi tiap percobaan oleh tiga ilmuwan tadi itu dicari celahnya oleh pengikut dari teori abiogenesis, dicari kekurangannya. Tetapi lalu dengan percobaan Louis Pasteur yang terakhir, seperti yang Intan pertama kali dijelaskan, kalau tokoh yang terkenal itu Louis Pasteur, karena Louis Pasteur inilah yang benar-benar mampu mematahkan teori abiogenesis sehingga yang terkenal itu ada tiga intinya tadi, semua makhluk hidup dari telur, semua telur itu dari makhluk hidup, dan semua makhluk hidup itu dari makhluk hidup lainnya. Sekian bisa saya jelaskan mengenai pertanyaan Agung. Apabila ada yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Baik, terima kasih Farha. Terima kasih Safitri, share screen-nya. Baik, dipersilakan kepada teman-teman apakah ada yang ingin menambahkan dari pertanyaan Agung yang sudah dijelaskan oleh Farha secara lengkap. 1, 2, 3. Baik, mungkin masih belum juga ada yang mau menambahkan. Untuk itu, kita bisa mempersingkat waktu dengan menjawab kembali pertanyaan yang telah diajukan. Dipersilakan kepada kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan yang belum terjawab. Izin menjawab pertanyaan dari Hafifah, Deva. Ya, silakan Aska. Ya, jadi tadi kan pertanyaan dari Hafifah itu, mengapa Louis Pasteur dapat melakukan eksperimen yang dapat mematahkan teori abiogenesis sehingga menghasilkan teori baru, ya kan? Lalu dari ketiga teori tersebut, apakah semuanya menunjukkan asal-usul kehidupan atau ada salah satu yang paling menunjukkan asal-usul kehidupan? Mengapa demikian? Jadi teori abiogenesis ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Farha tadi, dapat dipatahkan oleh teori biogenesis karena Louis Pasteur ini melakukan percobaan yang membuktikan bahwa makhluk hidup itu semua makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup lain gitu. Nah, dari percobaan tersebut si Louis Pasteur ini yakin bahwa seperti yang sudah dijelaskan dari salah satu teorinya, yaitu bahwa semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lain. Jadi kenapa teori abiogenesis bisa dipatahkan? Karena pada awalnya abiogenesis ini kan dapat diartikan kehidupan muncul dari benda mati, sedangkan Louis Pasteur ini udah melakukan percobaan dengan membuktikan bahwa teori abiogenesis ini nih salah gitu. Jadi paling menunjukkan asal-usul kehidupan. Jadi yang paling menunjukkan asal-usul kehidupan itu teori Louis Pasteur yang ketiga, yaitu omne vivum ex vivo gitu. Mungkin dari Hafifah bisa dimengerti atau teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Izin izin menambahkan sedikit. Jadi benar kata Salsa tadi kan
hasil dari teori Alois Pasteur kan ada 3 ya, berarti semua makhluk hidup berasal dari telur, semua telur berasal dari makhluk hidup, dan semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Jadi mungkin untuk teori mana teori asal-usul kehidupan itu, 3-tiganya itu bisa masuk, tetapi seperti kata Salsa tadi kan tidak semua makhluk hidup kan ada telur ya, masih ada yang mamalia. Jadi untuk teori yang paling mendekati dengan teori asal-usul kehidupan itu yang ketiga, yaitu semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lainnya, maksudnya dari induknya. Jadi kan tidak mungkin semua makhluk hidup itu tiba-tiba datang, atau dari benda mati kita dari kayu tiba-tiba ada manusia, kan nggak gitu, tetapi mungkin dari induknya, dari manusia, dari ibunya, dari kanguru, dari induknya, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya, Afarha dan Salsa. Ya, baik. Terima kasih ya Farha dan Aska atas jawabannya. Jika sekiranya teman-teman ada yang ingin mau menanggapi ya dari sekian pertanyaan yang sudah dijawab, silakan dibicarakan langsung gitu ya, atau melalui kolom live chat Zoom. Apakah saya izin menanggapi, boleh? Ya, silakan. Ya, saya izin menanggapi dari pertanyaan dari Kak Viva. Kan tadi pertama Kak Viva bilang kenapa Louis Pasteur ini bisa melakukan eksperimen yang dapat mematahkan teori abiogenesis. Nah, tadi sudah sempat dijelaskan juga ya secara jelas oleh Afarha, dan contoh-contohnya itu juga sudah jelas, di mana Louis Pasteur ini bertujuan untuk menyempurnakan teori sebelumnya, yaitu teori dari Lazzaro Spallanzani ya. Nah, jadi itu intinya, Louis Pasteur ini menyempurnakan teori yang ada. Jadi kekurangan-kekurangan yang ada itu disempurnakan oleh Louis Pasteur ini. Maka dengan adanya bukti-bukti yang akurat gitu kan, yang kita tahu kan bahwa kalau pada penelitian atau ilmuwan itu dipercaya apabila ini percobaannya atau penelitian itu berhasil, seperti itu ya. Nah, jadi Louis Pasteur ini termasuk tokoh yang dapat menyempurnakan dan dapat membuktikan hasilnya yang paling sempurna di antara tokoh-tokoh sebelumnya, seperti itu. Sekian tambahan dari saya. Terima kasih, Deva. Ya, baik. Terima kasih Safitri atas tambahannya. Semoga bisa menambah pemahaman kita terkait dengan teori atau eksperimen yang dilakukan oleh Louis Pasteur. Ya, baik. Selanjutnya mungkin untuk pertanyaan Hafifah sudah cukup terjawab. Ya, Hafifah. Ya, sudah sangat terjawab. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang belum terjawab. Ada pertanyaan dari Cindy dan pertanyaan Abi. Bagaimana dari kelompok presenter? Dipersilakan kembali untuk menjawab. Suara saya terdengar nggak? Iya, terdengar. Sebelumnya mohon maaf, saya tiba-tiba off cam karena biar suaranya nggak putus-putus, karena di sini sinyalnya mendadak buruk. Nah, yang pertama saya akan menjawab pertanyaan Cindy, yaitu dari mana asal benih kehidupan itu datang, dan apabila itu berasal dari organisme mikroskopis, bagaimana proses terbentuknya hingga ada berbagai makhluk hidup multiselular dan eukariotik. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau kan teori panspermia itu masih hipotesis ya, belum bisa dilakukan dengan eksperimen secara detail atau sejenisnya. Nah, jadi sampai sekarang masih belum tahu itu benih kehidupan yang datang dari luar angkasa itu dari mana, itu bentuknya kayak apa, apakah bentuknya dia langsung mikroorganisme yang utuh, ataukah masih yang kayak benih yang umumnya kita pikirkan. Nah, itu sampai sekarang belum ada yang tahu. Nah, kurang lebih. Dan kalau misalnya itu pun organisme mikroskopis pun nggak ada yang tahu apakah itu prokariot atau eukariot, karena sampai sekarang itu kan masih hipotesis ya, dan ilmuwan itu masih mencoba membuktikan kan melalui meteor yang jatuh, apakah di sisa-sisa meteor itu ada kandungan asam amino atau gimana. Nah, sampai sekarang itu masih belum ada jawaban yang pastinya bagaimana. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan Cindy. Mungkin dari teman-teman lain ada yang
ada yang bisa menambahkan, boleh banget. Izin menambahkan sedikit. Ya mungkin emang belum ada gitu ya yang bisa membuktikan, tapi kan ada lagi teori-teori lain yang memperkuat gitu ya adanya makhluk hidup yang tadinya itu dia nggak multiseluler jadi multiseluler kan. Contohnya aja pas itu kita udah pernah pelajarin di SPT di fisiologi tumbuhan juga, bukan fisiologi tumbuhan, benar di SPT maksud saya, di botani Cryptogamma sama Phanerogamma, kalau misalnya ada yang namanya endosimbiosis. Jadi mungkin udah pernah dengar juga, jadi simbiosis antara makhluk hidup tapi di dalam makhluk hidup itu sendiri gitu. Jadi mungkin itu bisa memperkuat untuk teori di mana bahwa itu dari luar gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Vela dan Laksmi atas penjelasan dan jawabannya. Boleh izin menambahkan? Ya, silakan Windy. Kalau menurut yang saya baca ya, dan juga saya pernah dijelaskan oleh guru SMA saya, bahwa di situ teori panspermia itu adalah teori yang mana dia itu benih kehidupan itu berasal dari luar angkasa. Nah, ini tuh ada pembuktian dari suatu penelitian bahwa di situ dalam teori atau dalam pendukung hipotesis panspermia ini sebenarnya percaya bahwa kehidupan adalah apa yang sebenarnya dibawa ke permukaan bumi melalui meteor yang berkecepatan tinggi yang terus-menerus menghantam planet, yaitu menghantam planet bumi ini. Nah, prekursor ini adalah suatu benih kehidupan. Nah, benih kehidupan ini itu terangkai dari suatu molekul organik yang dapat digunakan untuk membuat sel paling primitif pertama kali. Nah, adapun molekul organik ini itu adalah jenis karbohidrat dan lipid yang tertentu diperlukan untuk membuat kehidupan, yaitu seperti asam amino. Nah, asam amino ini adalah benih kehidupan yang mana semua makhluk hidup itu pasti tersusun dari asam amino, yaitu dan bagian dari asam nukleat yang juga dibutuhkan untuk pertumbuhan atau pembentukan kehidupan. Maka di situ disebut asam amino itu merupakan benih kehidupan yang pertama kali di dalam teori panspermia ini. Gitu. Terima kasih. Izin menanggapi dari penjelasan Windy. Jadi dengan adanya tumbukan meteor dan benda langit itu, jadi di bagian luar angkasa yang lain itu berarti ada asam amino yang membentuk kehidupan itu ya, Bu? Izin menambahkan lagi ya. Mohon maaf, izin ya. Iya, Pak. boleh. Kalau yang menurut saya baca itu pernah dijelaskan juga kan, pokoknya mungkin saya agak lupa ya, pernah dijelaskan oleh guru SMA saya bahwa di situ kan ada asam amino ya. Meteor yang jatuh ke bumi itu dianalisis oleh para peneliti. Nah, jenis molekul organik tadi yang sudah saya sebutkan itu adalah sebagai petunjuk bagaimana hipotesis panspermia ini bekerja. Karena dalam hipotesis panspermia ini itu kan ada benih kehidupan yang bukan berasal dari bumi tapi berasal dari planet lain. Nah, adapun asam amino ini umumnya itu pada meteor-meteor itu berhasil menembus atmosfer kan sampai jatuh kepada bumi. Nah, karena adanya asam amino ini adalah penyusun protein yang mana jika mereka awal datang ke bumi dengan meteor, mereka kemudian akan berkumpul di lautan untuk membuat protein dan enzim sederhana yang berperan dalam menyusun sel prokariotik pertama yang sangat primitif. Jadi bahan dasarnya itu protein, asam amino yang membentuk protein, lalu kemudian ada dukungan dari lautan atau apa gitu, saya lupa ya.
itu sehingga menyusun sel prokariotik tersebut gitu. Tapi itu masih bersifat sangat primitif atau istilahnya itu masih bersifat apa ya, dasarannya seperti itu. Begitu Cindy. Baik, terima kasih Windy atas tambahan penjelasannya. Sama-sama, terima kasih Deva. Ya, baik. Terima kasih kepada Cindy, Vela, kemudian juga tadi sudah ditambahkan oleh tadi siapa ya, mohon maaf. Tadi ada Cindy, ada Ami juga ya, sama Ami sudah ditambahin terkait dengan pertanyaan Cindy. Oke. Di sini juga ditambahkan oleh Karisma. Karisma menambahkan, saya izin membacakan, jadi teori ini masih sebatas gagasan, namun belum memiliki bukti yang akurat. Menurut teori ini, kehidupan yang dapat bertahan dari pengaruh angkasa, seperti bakteri ekstremofil, terperangkap dalam puing yang dilontarkan ke angkasa setelah tubrukan antara planet yang memiliki kehidupan dengan benda kecil tata surya bakteri akan menjadi tidak aktif selama beberapa waktu. Ya, Pak Rizal di sini raise hand, ya Pak. Iya, baik. Terima kasih. Diskusinya sampai jam berapa? Ya, Hawa, tadi sebagai timekeeper, sisa waktunya berapa menit lagi ya, Wak? Masih berapa ya? Masih 10 menit lagi. Oh iya, baik. Saya izin menambahkan sebentar ya, sedikit aja mungkin. Ini kelompok 2 ya. Iya, Pak. Ya, kelompok 2 sudah memaparkannya dengan sangat baik sekali. Presentasinya juga sudah sangat baik sekali. Jadi sudah interaktif dan kemudian penjelasannya juga sudah cukup dominan ya daripada membaca. Jadi sudah tidak hanya membaca tetapi sudah menjelaskan. Ini yang sebenarnya juga diharapkan ketika teman-teman presentasi. Tetapi masih ada yang harus diperhatikan oleh kelompok 2, terutama terkait dengan PPT yang dikembangkan. Ya, PPT yang dikembangkan masih belum sepenuhnya poin-poin ya, meskipun memang sudah bagus, tapi masih ditemukan beberapa slide yang hanya terdiri dari paragraf gitu ya, terdiri dari kalimat-kalimat yang utuh gitu ya. Nah, nanti bisa diperbaiki oleh kelompok 2 ataupun diperbaiki oleh kelompok yang lain. Kemudian berkaitan topik dengan hari ini, yaitu adalah asal-usul kehidupan dan dengan biogeografi. Saya sedikit menambahkan terkait dengan biogeografi ya. Kalau tadi kelompok 2 sudah menjelaskan apa definisi dari biogeografi dan dari mana ilmu biogeografi itu berasal, gabungan dari biologi dan geografi, yaitu sebuah ilmu yang mempelajari terkait dengan suatu karakteristik, keanekaragaman, ya, dari suatu makhluk hidup yang didasarkan dari tempat tinggal, ya, didasarkan dari letak geografisnya. Ya. Kalau misalkan kita berbicara dengan letak geografis, berarti ada hal-hal yang berkaitan dengan alam, gitu ya. Kalau tadi yang disampaikan oleh kelompok 2 berkaitan dengan alam, contohnya banyak, gitu ya. Ada yang berkaitan dengan curah hujan, berkaitan dengan suatu letak berdasarkan garis lintang, gitu ya, berdasarkan letak dari suatu ketinggian, gitu ya, berdasarkan letak dari suatu apakah makhluk hidup tersebut tinggal di suatu kepulauan kecil, kepulauan besar, atau bertempat tinggal di suatu daratan, atau mungkin berada di suatu perairan. Nah, ini juga termasuk dalam biogeografi gitu ya. Nah, keanekaragaman suatu makhluk hidup atau karakteristik suatu makhluk hidup itu didasarkan juga dari wilayah. Kenapa kita di evolusi belajar biogeografi gitu ya?
Ya, kita sudah memahami bahwa suatu keanekaragaman, sebenarnya kalau kita berbicara evolusi itu berbicara juga berkaitan dengan keanekaragaman ya. Perbedaan ataupun persamaan dari suatu ciri makhluk hidup antara satu dengan makhluk hidup yang lain meskipun dalam suatu kekerabatan yang dekat atau kekerabatan yang cukup jauh juga. Nah, dari sini dari suatu bentuk dari tempat tinggalnya atau dari tempat hidupnya dari suatu makhluk hidup itu nanti akan mempengaruhi struktur fungsi dari suatu makhluk hidup yang kemudian apabila perbedaan atau perubahan struktur fungsi dari suatu makhluk hidup itu struktur tubuh maksudnya ya dari suatu makhluk hidup itu nanti yang bersifat diwariskan maka nanti akan terjadi perubahan-perubahan ataupun perbedaan-perbedaan jenis atau suatu karakter dari suatu makhluk hidup. Ya, nah sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan biogeografi, ya, tentu sangat contoh sederhananya mungkin banyak ya, contohnya ya seperti tumbuhan yang hidup di padang pasir gitu ya, itu pasti juga akan berbeda dengan tumbuhan yang hidup di daerah sabana atau di daerah stepa yang memiliki curah hujan yang berbeda gitu kan, atau hewan atau pada tumbuhan yang hidup di daerah tropis gitu kan dengan hewan yang hidup di daerah subtropis atau di daerah kutub, perilakunya, struktur hidupnya gitu ya, struktur tubuhnya maksudnya ya, itu pasti akan berbeda. Nah, ini juga yang akan mempengaruhi suatu kerja fungsi dari suatu makhluk hidup tersebut gitu ya. Misalkan hewan yang hidup di daerah kutub yang memiliki kulit yang lebih tebal, kemudian memiliki mungkin pelindung tubuh untuk menjaga kondisi tubuhnya, suhu tubuhnya agar tetap stabil. Gitu. Ya. Nah, kemudian kalau tadi dibahas juga berkaitan dengan asal usul makhluk hidup, ya asal usul makhluk hidup berbagai macam teori yang memang sudah kita pelajari ya. Ada teori penciptaan, teori yang makhluk hidup berasal dari makhluk hidup, teori makhluk hidup yang berasal dari makhluk mati, gitu kan, yang kemudian adanya reaksi kimia yang kemudian bisa mengubah menjadi makhluk hidup. Nah, dari mungkin anak-anak kalau misalkan pada waktu kita nanti mengajar mungkin akan muncul pertanyaan-pertanyaan sederhana tetapi mendasar gitu ya. Contohnya adalah ketika kita punya makanan, katakan apa ya, buah mungkin ya, buah apel katakan seperti itu. Nah, kita menyimpannya dalam sebuah toples dan kemudian membiarkannya sampai busuk. Apakah selalu buah tersebut itu akan ada larvanya atau ada makhluk hidupnya atau ada ulatnya mungkin orang menyebutnya. Nah, dari mana makhluk hidup itu berasal? Tidak kan sebenarnya. Tidak ada. Jadi kalau misalkan mungkin pada percobaan yang tadi sudah disebutkan, ada beberapa makanan, beberapa daging ya. Kalau tadi menyebutkannya apa sih daging ya, yang dimasukkan dalam toples, ada yang terbuka, ada yang toples tertutup, ditutup dengan kain kasa, nanti akan ada jentiknya atau larvanya atau tidak. Nah itu menandakan bahwa teori asal-usul kehidupan, teori abiogenesis itu sebenarnya sudah tumbang. Gitu ya, bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk mati gitu kan. Kalau sebelumnya kan disampaikan bahwa makhluk hidup itu didasarkan berasal dari lumpur gitu. Cacing itu berasal dari lumpur. Tetapi dengan adanya teori ya bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya, teori tersebut sudah tumbang. Ya. Saya kira itu, mohon maaf tidak bisa menambahkan banyak. Ini udah melar terus ini. Ya, jadi semoga nanti kita bisa lanjutkan lagi diskusi di WA Group. Saya kembalikan lagi pada moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Rizal atas tambahannya. Semoga bisa menambah wawasan kami terkait dengan asal-usul kehidupan dan biogeografi. Dan semoga lekas pulih ya Bapak. Kemudian tadi berhubung sudah ada 5 pertanyaan dan masih ada 1 pertanyaan lagi, yaitu pertanyaan dari Abi yang belum terjawab. Dipersilahkan kepada kelompok presenter untuk menjawabnya terlebih dahulu.
izin menjawab pertanyaan terakhir yang masuk, itu pertanyaan Abi yang bertanya bagaimana mekanisme persebaran organisme di laut dan apakah laut juga termasuk dalam kajian biogeografi. Nah, saya izin menjawab. Maaf kalau misalnya ada kekeliruan atau kesalahan dalam menjawab. Untuk laut juga termasuk dalam kajian biogeografi. Nah, itu untuk yang pertanyaan Abi yang tadi yang terakhir. Nah, untuk pertanyaan Abi yang bertanya bagaimana mekanisme persebaran organisme di laut, itu tidak lepas dari yang namanya lempeng. Kan kalau kita mikir laut tuh pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya itu pergerakan lempeng kan. Apalagi kan sekarang lagi hangat juga kan tentang gempa yang asal titiknya itu dari laut. Itu kan berarti emang ada pergeseran lempeng kan, terutama pergeseran lempeng tektonik. Nah, pergeseran lempeng itu yang akan berpengaruh terhadap persebaran organisme yang ada di laut. Nggak hanya di Indonesia aja, tapi di laut di seluruh dunia. Nah, ada sebuah teori itu namanya itu teori Fissarians. Nah, dalam teori itu berpendapat bahwa lempeng tektonik itu yang memiliki peran utama dalam menentukan pola biogeografis, nggak hanya di darat tapi juga di laut. Nah, untuk persebaran organisme yang di laut itu kan, laut itu ada ada zona-zonanya kan. Nah, pembagian makhluk hidup yang ada di laut itu kan bisa dilihat dari mulai dari cara dia menerima makanannya, mulai dia kebutuhan dia akan sinar matahari, terus anggota geraknya juga kan. Nah, biasanya saya kurang lebih lupa sih, tidak terlalu ingat pembagian zona di laut itu gimana aja berdasarkan kedalamannya. Nah, kan seperti yang kita tahu, laut itu kan apalagi pantai nih. Nah, kan pantai itu kita kayak sering ketemu hewan yang kecil-kecil gitu kan, atau bisa jadi kayak kepiting atau ikan-ikan kecil lainnya. Nah, kalau misalnya udah ke dalam-dalam tuh, nah apalagi di daerah yang cahayanya minim, nah itu hewannya itu bukan yang sering kita temui, hewan dan tumbuhannya pun bukan yang sering kita temui lagi, yang kayak lebih sering umumnya tuh kan. Nah, kalau yang lebih ke dalam lagi itu biasanya tuh hewan yang punya yang dia itu bisa bergerak lebih cepat, terus ada pencahayaannya sendiri gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman sering lihat makhluk hidup laut yang kayak bentuknya aneh gitu kan, nah itu atau misalnya kayak pernah kan ada nengok ikan yang ada kayak lampunya gitu, kayak ada antena lampu itu. Nah, itu biasanya itu yang salah satu hewan yang tinggal di yang kedalaman lautnya tuh emang udah dalam banget, yang cahaya matahari pun udah susah, udah minim banget untuk masuk ke bagian laut tersebut. Mungkin dari teman-teman yang lain atau dari teman kelompok saya ada yang mau menambahkan? Baik, dipersilakan kepada teman-teman yang ingin menambahkan mungkin secara singkat ya, terkait dengan pertanyaan Abi. Apakah ada? Atau yang mau ingin menanggapi? Ya, jika belum, apakah Abi sudah terjawab dari penjelasan Vela? Ya, sudah cukup jelas ya terjawab. Terima kasih banyak Vela atas penjelasannya. Baik. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah bertanya dan sudah aktif menjawab juga dalam diskusi kali ini. Untuk itu, karena keterbatasan waktu ya, mungkin langsung saja saya serahkan kembali kepada kelompok 2 untuk memandu kegiatan kuis terkait dengan materi asal-usul kehidupan dan biogeografi. Kelompok 2 dipersilakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya, apakah teman-teman semua sudah siap? Kalau sudah siap, boleh komen atau memberikan reaction di Zoom. Atau boleh on mic bilang, sudah siap, gitu. Sebelum kita memulai kuisnya. Nah, oke.
Oke, bismillah ya. Mungkin saya setting dari 238 ya, berarti 1 menit lagi sampai 258 ya. Jadi siap-siap 238 sampai 2 atau 15 menit cukup, soalnya gampang kok. Jangan terlalu banyak soal waktunya. Iya, oh iya 15 menit berarti ya. No. Kalau 10 soal itu maksimal 10 menit. Tapi ada 5 esai, Pak. Waduh, kalau isi nanti gimana jawabannya? Nanti ada Pak, bisa kita menilainya langsung hari ini, insya Allah. Oh gitu. Iya. Berarti belum kalau isi belum bisa disajikan hasilnya langsung setelah selesai mengerjakan ya? Iya mungkin, harus sama, tapi nanti insya Allah bisa kita selesaikan juga hari ini juga ya. Oke, saya kirim linknya. Selamat mengerjakan.
5 menit lagi ya waktunya. Dua menit lagi ya. Baru 19 yang submit.
Oke, waktunya sudah habis. Mungkin boleh ditutup, Pak Ica, untuk pertemuan hari ini. Ya, baik. Oke. Tapi nanti mungkin kelompok 2 melanjutkan ulasannya secara asinkronus di WA Group ya. Setelah post-tesnya selesai dikoreksi, jadi menyampaikan hasil post-test di WA Group dan kemudian menginput nilainya di link yang sudah saya kirimkan dan juga keaktifan. Begitu juga untuk yang kelompok 1 yang 2 minggu yang lalu ya. Nanti mohon juga untuk dilaporkan. Nanti mohon Laksmi membantu teman-temannya ya. Baik, udah itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan lagi pada moderator untuk bisa ditutup. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Rizal, Bu Erna, dan kelompok presenter yang telah memfasilitasi perkuliahan pada hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah aktif untuk berdiskusi serta mendengarkan gitu ya materi terkait dengan asal-usul kehidupan